Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa pelihara. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian juga seluruh saudara-saudara kami yang beribadah di rumah kita masing-masing. Kita masih memahami bahwa sampai saat ini bahwa khusus di Medan masih dilanda oleh virus corona, sehingga kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan juga seluruh saudara-saudara kami yang beribadah pada saat ini, marilah kita serahkan hati dan jiwa kita kepada Tuhan, supaya Tuhan tetap menuntun langkah kita lewat saat teduh kita mulai. Hodo Rajaku, Hodo Rajaku, Usombaho Tuhan, Usombaho Tuhan. Amin. Mari kita awali ibadah kita ini dengan lagu pujian nomor 19 ayat 1 sampai 2, Ku puji kuasa Tuhan. Ku puji kuasa Tuhan yang ciptakan bukit, yang meluaskan lautan, yang bentangkan langit. Ku nyanyikan hikmat Allah yang ciptakan bulan, matahari diperintahnya, serta semua bintang. Ku nyanyikan kasih-Nya yang memberi makanan, dan makhluk dibentuknya padanya berkenan. Ajaiblah penciptaannya yang saat ku pandang, jika ku lihat dunia atas semesta alam. Amin. Allahku, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan dua pengakuan dosa. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu
Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebagai penyebar iman kita, tertulis pada Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat 3, demikian firman-Nya: Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 151 ayat 1 sampai 3, Ku bahagia yakin teguh. Ku bahagia yakin teguh, Yesus milikku selamanya. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hati teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersponsor ya, yang diambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai ayat 6, dan kita lanjutkan ayat 37 hingga ayat 45.
seperti biasa kita lakukan. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersukacita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Dibentangkannya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hambanya. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa. Kita sama-sama, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Seperti saudara kita seiman di dunia ini, marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita
lebih jauh untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan epistol pada minggu pagi hari ini. Itu yang tertulis pada Filipi 1 ayat 21 sampai 30. Filipi 1 ayat 21 hingga ayat 30. Demikian firman Tuhan. Kesaksian Paulus dalam penjara. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, merenungkan, terutama melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sampai ke warta gereja kita atau warta jemaat. Ada beberapa hal yang sudah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, dan sudah kita laksanakan juga sesuai dengan program gereja kita. Tetapi sebelumnya, pimpinan jemaat, speaker, dan
majelis mengucapkan selamat beribadah bagi semua jemaat. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, diharapkan tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan cepat memulihkan Indonesia dan dunia dari pandemi COVID-19 ini, sehingga kita dapat kembali beribadah di rumah Tuhan secara bersama-sama. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebagai petugas minggu depan, yaitu Minggu tanggal 11 Oktober 2020, sebagai liturgis adalah Bapak LSH Parangnangin, pengkhotbah adalah Inang Pendeta M. Boru Hasibuan STH, dua syafaat Bapak LSB Simatupang, singer Bapak LSM Simangunsong, dan juga Bapak LSP Silaban, pemusik Chandra Tobing, sedangkan kameramen atau editing Bapak J. Gultom. Selanjutnya Bapak Ibu, persembahan hari ini sama seperti biasa kita laksanakan sebanyak 3 kali. Persembahan ketiga untuk dana Parfem atau kantor wilayah. Selanjutnya konta ke-75 GMI yang diikuti oleh pimpinan jemaat Inang Pendeta M. Boru Hasibuan STH dan utusan konta Bapak Speaker B. Simatupang, itu sebagai perwakilan dari Jemaat GMI Ephrata Kuala Bakalan. Yang berikutnya, setiap persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantarkan ke gereja mulai hari Minggu hingga hari Kamis, dibuat dalam amplop disertai catatan penjelasannya. Demikian juga perpuluhan dan ucapan syukur dapat diantarkan ke gereja bersamaan dengan persembahannya. Persembahan perpuluhan dan ucapan syukur ini akan dibuletinkan setiap minggu. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat. Selanjutnya, pelatihan musik gereja atau piano pada hari ini Minggu 4 Oktober 2020 di gereja sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh pelatih. Selanjutnya, jemaat yang berulang tahun minggu ini mulai tanggal 4 hingga tanggal 10 Oktober 2020. Yaitu yang pertama Ibrena Situngkir, selanjutnya Ivana Esterina I Simamora, selanjutnya Bapak M Panjaitan, selanjutnya Pratiwi Boru Pasaribu, selanjutnya Taruli R.A. Simatupang, selanjutnya Andreas Simanungkalit, selanjutnya Esra Octavianus Stakar, selanjutnya Theo Doanta Sembiring, selanjutnya Bapak Okarius Morganda Sitakar dan Siska Trisnawati Batubara. Pimpinan dan semua jemaat GMI Ephrata Kuala Bakalan menyampaikan selamat ulang tahun dan semoga panjang umur. Tuhan memberkati kesehatan, sukses dalam studi, pekerjaan, serta makin teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Hal keuangan boleh kita lihat di buletin kita, itu keuangan persembahan minggu, keuangan perpuluhan, dan juga keuangan ucapan syukur. Akhirnya kami ucapkan terima kasih atas semua persembahan yang telah diberikan untuk Tuhan, baik persembahan ibadah minggu, persepuluhan, ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaan kita, memberikan hasil yang berlipat ganda. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan dengan mengumpulkan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan kita yang sudah kita siapkan sebelum kita mulai ibadah ini, firman Tuhan menguatkan iman percaya kita supaya kita tulus memberikan apa yang kita berikan pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Betapa hatiku berterima kasih, Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita sama-sama menyanyikan Mohon Tuhan Memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan
Oh Tuhan Allah kami yang kami sembah, yang kami puji dan kami muliakan. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami seluruh jemaat Tuhan mengucapkan syukur kehadapan-Mu. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu ya Tuhan, menyampaikan puji-pujian kami, menyampaikan doa syukur dan juga doa permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini kami sehati sepikir bermohon kepadamu ya Tuhan untuk seluruh kehidupan kami jemaat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami di dalam setiap perjalanan kehidupan keluarga kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka. Engkau memberkati setiap anak kami yang dalam masa pendidikan mereka, yang masih dalam mencari pekerjaan, yang menantikan teman hidup. Kiranya juga Tuhan yang memberkati setiap anak-anak yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh bersama melakukan pekerjaan kami dengan takut akan Tuhan. Dan di saat kami bekerja, kami juga mendapatkan perlindungan, penyertaan yang daripada-Mu. Kami percaya saat kami mengandalkan Tuhan, kami akan mendapatkan pertolongan yang daripada-Mu. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang dalam pergumulan kehidupan, apapun persoalan pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap jemaat-Mu mengatasi persoalan yang dihadapi. Secara khusus untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, kami berdoa untuk Bapak Munte, untuk Bapak El Padang. Kami juga berdoa untuk Bapak Harefa. Tuhanlah yang menjamah setiap tubuh dari Bapak kami ini Tuhan. Memberikan yang terbaik untuk setiap Bapak kami ini. Perawatan yang dilakukan, obat yang dikonsumsi, makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh. Biarlah semuanya itu boleh mendatangkan kesembuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, untuk mertua dari Bapak Kaluman Batu yang masih dalam perawatan, dalam kesembuhannya kami percaya Tuhan yang turut campur tangan akan memberikan yang terbaik untuk orang tua kami ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap jemaat Tuhan yang mungkin sedang sakit yang tidak kami ketahui, walaupun kami tidak menyebutkan nama mereka satu persatu, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan menjamah tubuh mereka. Kami juga bersyukur untuk berkat dan anugerah Tuhan di tengah-tengah seluruh kehidupan jemaat-Mu yang Tuhan tambahkan 1 tahun umur jemaat-Mu ini Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Rena Situngkir. Kami berdoa untuk Isabel Simamora, untuk Bapak Empan Jaitan Pratiwi Boru Pasaribu, saudara kami Taruli Boru Simatupang, Andreas Simanung Kalit, Esra Sitakar Teo Sembiring, Bapak Okarius Marganda Sitakar, Siska Trisnawati Batubara. Kami berdoa untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara kami ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka dengan berkat yang melimpah dalam kesehatan, umur yang panjang, hikmat bijaksana yang daripada Tuhan akan Tuhan berikan bagi mereka. Sebagaimana mereka bersuka cita atas berkat dan anugerah-Mu ini, kami pun bersuka cita, bersyukur kepadamu Tuhan hari ini. Kami percaya Engkau akan memberkati seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur, berterima kasih kepadamu untuk berkat dan anugerah-Mu di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu ya Allah. Sehingga seluruh jemaat Tuhan boleh memuji, memuliakan Engkau, bahkan memberikan persembahan terbaiknya lewat persepuluhan, persembahan dan ucapan syukur. Biarlah semua itu Tuhan, persembahan yang telah dipersembahkan boleh dipakai bagi kemuliaan nama-Mu saja. Kami percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan kehidupan jemaat-Mu dalam penderitaan, tapi Engkau akan membangkitkan kami, mengangkat kami, menolong kami mengatasi setiap kesulitan. Secara khusus situasi saat ini Tuhan, yang membuat ada banyak umat Tuhan, secara khusus jemaat-Mu kesulitan dalam hal perekonomian. Kami percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini memohon kepadamu untuk program pekerjaan pelayanan yang
kami rencanakan di gerejamu ini. Meskipun situasi kami saat ini beribadah di rumah, tapi kami percaya kami boleh bergandengan tangan, sehati, sepikir, seia, sekata dalam pekerjaan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kami yang memiliki pikiran-pikiran yang tidak baik, karena kami mau mengerjakan pekerjaan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Meskipun ada banyak kekurangan kami, ada kelemahan kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk mengatasi semua kekurangan kelemahan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa kepadamu, mengucapkan syukur kalau konferensi tahunan boleh berjalan, dan hari ini adalah hari terakhir. Apapun yang sudah diputuskan, biarlah kami boleh bersama dengan seluruh jemaat Tuhan sewilayah satu mengerjakan program kerja yang direncanakan. Kami boleh melakukan apa yang harus kami lakukan sebagai umat Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan bagi kami para hamba Tuhan yang mendapatkan penempatan baru, Tuhan yang memberkati di saat setiap hambamu akan pindah ke tempat yang baru, kemanapun ditempatkan, kami percaya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Tidak akan pernah Tuhan biarkan di saat kami tetap setia melayani Tuhan. Kami percaya berkat-Mu melimpah dimanapun kami berada, Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan, sejenak kami akan bersama dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengar, kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ku rasa damai hatiku bila Tuhan dekat, dan inilah harapanku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan, kita kembali bernyanyi dari nyanyi rohani nomor 102 ayat 1 dan ayat 3. Ku dengar suara merdu. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini Engkau masih memberkati kami.
Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati berkat dan anugerah-Mu lewat hidup kami. Saat ini kami akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Engkaulah yang menguasai hati dan pikiran kami di saat kami mendengar dan memperdengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita Bapak Ibu yang kekasih. Kita akan bersama membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Saya akan baca untuk kita. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari ini?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini nas firman Tuhan berbicara tentang bekerja di ladang anggur sang tuan pemilik ladang. Karena ladangnya yang begitu luas, ia membutuhkan pekerja untuk membantunya bekerja di kebun anggur. Ladang milik sang tuan yang begitu luas. Dan pada saat ia keluar rumah Bapak Ibu yang kekasih, ia bertemu dengan orang yang akan bekerja. Yang pertama, sebelum pukul 9, ia bertemu dengan orang-orang yang akan bekerja dan telah membuat kesepakatan bekerja antara si tuan dan orang yang dia jumpai. Jam berapa mereka mulai bekerja dan berapa upahnya sudah disepakati. Dan setelah mereka sepakat, maka mulailah mereka bekerja. Tipe pekerja seperti ini Bapak Ibu yang kekasih adalah orang yang harus jelas dan cocok harganya. Kalau tidak, dia tidak akan mau
Dan memang tipe seperti ini masih ada di tengah-tengah pekerjaan pelayanan di ladang anggur Tuhan, di tengah dunia kita sekarang ini. Kalau nggak menghasilkan, nggak usah. Atau kalau tidak cocok, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, nggak jadi. Atau banyak orang dari awal tidak ada sepakat, tiba-tiba pada saat perjalanan, oh kayaknya nggak sesuai nih. Akhirnya dia marah dan mundur. Kalau hanya mundur nggak apa-apa, tapi dia marah dan melakukan hal yang tidak baik, merusak ladang Sang Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang kekasih. Yang kedua, orang yang dijumpai oleh pemilik ladang kira-kira pada pukul 9, pukul 12 dan pukul 3 dikatakan kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku untuk bekerja, dan apa yang pantas akan kuberikan padamu. Ada juga dijanjikan upah kepada mereka. Memang tidak ada kesepakatan, tetapi yang pasti sudah dikatakan apa yang pantas kuberikan padamu akan kuberikan. Nah, ini juga terdapat di tengah-tengah pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah dunia ini, secara khusus di gereja kita. Bapak Ibu yang kekasih, yang ketiga yang dijumpai yang terakhir adalah orang yang sudah jam 5. Dia tidak bekerja karena tidak ada yang mengupah mereka, dikatakan. Sehingga saat disuruh pergi ke kebun anggur sang pemilik kebun, mereka langsung pergi tanpa bertanya, adakah upahnya? Atau berapakah upahnya? Enggak, mereka tanya lagi. Karena memang sudah sebentar lagi malam, sudah habis jam bekerja. Kemungkinannya mereka ini adalah orang yang tipe orang yang percaya bahwa pastilah Tuhan ini akan bermurah hati dan mempunyai pemikiran orang yang bekerja pasti akan makan, itu pikirnya. Sehingga nggak ditanya, kalaupun nggak dapat upah, setidaknya aku bisa makan. Setidaknya ada makanan yang bisa dimakan untuk melanjutkan kehidupannya. Dia percaya Tuhan itu pastilah orang yang murah hati, sudah jam segini aku disuruh bekerja. Dan dia mengerjakan pekerjaan walaupun tidak ada kesepakatan upah di antara mereka. Setelah semua sudah bekerja dan waktu bekerja pun habis, Bapak Ibu yang kekasih, tibalah waktunya sang pemilik kebun untuk membayar upah para pekerja. Sang Tuhan tidak ingin sembunyi-sembunyi dalam memberi upah. Kalau sekarang dalam pemberian-pemberian cenderung orang memasukkan dalam amplop, tapi Sang Tuhan ini tidak melakukan seperti itu. Semuanya orang yang hadir di situ bisa melihat siapa dan berapa upahnya. Dan mungkin terasa sedikit aneh Bapak Ibu yang kekasih, karena Sang Tuhan tidak memberi upah kepada yang pertama bekerja, tetapi memberi kepada yang terakhir bekerja. Mengapa kira-kira Sang Tuhan ini melakukan itu? Kemungkinan yang pertama Bapak Ibu yang kekasih, karena Sang Tuhan merasa tidak ada yang perlu disembunyikan, bahwa setiap orang bekerja pantas mendapatkan upah. Jadi tidak ada yang perlu disembunyikan, sehingga dia melakukan itu secara terang-terangan. Dan juga karena Sang Tuhan adalah orang yang adil, dia adalah orang yang bijaksana. Meskipun menurut pekerja yang pertama tadi, yang sebelum jam 9 itu, Tuhan itu gak adil. Dia merasa pada saat temannya diberikan 1 dinar, dia berpikir, oh berarti aku akan lebih, karena dia 1 jam saja 1 dinar. Jadi dia berharap lebih banyak, bukan hanya 2 dinar, mungkin lebih yang diharapkan. 1 jam 1 dinar berarti bisa mendapatkan lebih. Bapak Ibu yang kekasih, dari alur cerita ini Bapak Ibu, dia berharap, tapi kenyataannya berbeda.
Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Dia tidak mengambil bagian yang pertama untuk dibagi kepada yang terakhir. Karena yang pertama itu kesepakatannya 1 dinar, orang yang terakhir diberinya 1 dinar. Karena dia adalah orang yang adil dan bijaksana, tidak diambilnya dari yang pertama untuk dibagi kepada yang terakhir. Memang kalau bicara soal adil, Bapak Ibu yang kekasih, keadilan manusia ini relatif, tidak ada yang mutlak. Kalau dalam satu keluarga, sang kakak diberikan jajan dengan berbeda dengan sang adik akan komplain, katanya orang tuanya tidak adil. Kalau orang tuanya memberikan jajan yang sama, sang kakak dengan sang adik, maka sang kakak akan mengatakan bahwa orang tuanya tidak adil juga. Jadi keadilan manusia ini relatif. Tergantung menguntungkan kepadaku kah? Kalau menguntungkan maka aku akan mengatakan dia adil. Kalau tidak menguntungkan bagiku dia bukan orang yang adil. Itulah keadilan dunia. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan, pekerjaan, pelayanan, sering sekali terjadi dalam pekerjaan kita yang pertama datang memang bekerja dengan giat. Setelah yang berikutnya datang, mungkin yang datangnya setelah makan siang, mungkin kira-kira jam 4 dia datang, maka orang yang pertama datang ini akan katakan, udahlah, kaulah yang membereskan pekerjaan itu, kami sudah dari tadi. Padahal dari tadi sebelum makan siang sudah ngopi, ada snacknya, kemudian kerja sedikit, makan siang, setelah itu istirahat dulu karena baru makan, jam 2 baru mulai, sampai jam 3, kemudian temannya datang di jam 3 atau jam 4, maka temannya ini yang dikatakan, kerjakan, lanjutkanlah. Dan biasanya Bapak Ibu yang kekasih, orang yang belakangan datang itu akan mengerjakan semuanya sampai tuntas dan beres. Itu pada umumnya. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang merasa karena ia yang pertama harus mendapatkan sesuai dengan kesepakatan, bahkan melebihi dari apa yang didapatkan orang yang setelahnya. Yang datang belakangan sedikit, karena saya yang pertama maka saya harus yang lebih banyak. Padahal firman Tuhan katakan ayat 16 demikian. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Yang terakhir tidak mau menyia-nyiakan waktu yang diberikan kepadanya, sedangkan yang pertama berpikir masih banyak waktu, jadi gak apa-apalah istirahat dulu kita, nantilah siap ngopi dilanjutkan. Padahal melanjutkan pekerjaannya orang lain. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih, bekerjalah di ladang Tuhan dengan baik. Dan saat kita memulai pekerjaan kita, kerjakanlah dengan baik sampai tuntas. Dan berbahagialah bersama dengan orang yang mendapatkan selamat, sebagaimana kita juga mendapatkan selamat. Jangan iri kepada orang lain. Harusnya bersyukurlah, oh syukurlah, akhirnya dia bisa bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang baru datang tadi dalam pekerjaan kerajaan Tuhan ini, bersyukurlah, bukan hanya aku yang selamat, tapi dia pun selamat. Tuhan bebas memberikan anugerahnya kepada siapapun. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi dan tidak ada yang bisa membatasinya. Jangan pernah iri terhadap berkat Tuhan kepada orang lain, tapi bersyukurlah karena bukan hanya engkau yang mendapatkan berkat dan selamat yang daripada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini Bapak Ibu yang kekasih boleh kita renungkan bersama. Karena meskipun kita orang yang pertama, belum tentu kita menjadi orang yang terdahulu.
Karena banyak orang yang pertama mengenal Tuhan, banyak orang yang pertama mengikut Tuhan, pada akhir hidupnya menjauh dari Tuhan dan tidak setia. Biarlah kita menjadi orang yang pertama, dan kita orang yang mendapatkan selamat pertama dalam perjalanan kehidupan kita. Ke depan Tuhan sudah persiapkan kerajaan sorga bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini untuk kita hidupi. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan hari ini. Kami boleh diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Untuk kami boleh mengerjakan pekerjaan kami dengan setia. Untuk kami tidak iri terhadap orang lain yang juga mendapatkan berkat dan anugerah-Mu. Biarlah kami boleh bersama-sama bersuka cita di dalam perjalanan hidup kami, karena bukan hanya kami saja yang selamat, bukan hanya kami saja mendapat berkat Tuhan, tetapi orang lain yang mendapatkan berkat pun kami bersuka cita untuk mereka. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan memberkati seluruh jemaat Tuhan, sehingga tidak ada iri hati di tengah-tengah kami, tidak ada kebencian di tengah-tengah kami pada saat kami melihat orang lain taat mengerjakan pekerjaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kami boleh saling mendukung, kami boleh saling bergandengan tangan menguatkan dalam doa, sehingga tidak ada seorang pun dari antara jemaat Tuhan tempat ini yang tidak selamat. Biarlah kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama boleh kita hidupi di dalam perjalanan kehidupan iman kita. Kita bernyanyi kepada Allah berpuji. Bahkan sampai selama-lamanya.